Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ketua kelasnya siapa? Ibu, Coba dipimpin dulu untuk berdoa. siapa doa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba diperiksa kanan kirinya udah bersih atau belum sebelum memulai pembelajaran? Udah belum? Udah. Coba bukunya dikeluarin semua sebelum belajar. Keluarin ya. Ibu absen terlebih dahulu ya, Nak. Ya, Bu. Wahyu Nur Rahim hadir. Hadir. Rizky Muhammad Ilham. Hadir. Wahyu Disa Putra. Hadir. Ahmad Rozak pertama hadir gak? Kemana? Hadir. Oh, kita doakan ya, semoga Ahmad cepat sembuh agar besok bisa belajar seperti biasa ya anak-anak. Ya, Bu. Ridwan Maulana hadir. Hadir. Jadi yang gak masuk cuma Ahmad aja ya? Ya. Coba sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Coba berdiri dulu semua anak-anak. Ya, Bu. Kita menyanyikan ini ya, menyanyikan Garuda Pancasila ya Nak ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak silakan duduk kembali. Dengan kita menyanyikan lagu salah satu lagu wajib nasional, kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai generasi anak bangsa tidak boleh bermalas-malas dalam belajar. Ada salah satu pepatah, yaitu rajin pangkal pandai. Jadi, kita tidak boleh malas-malas ya anak-anak dalam belajar setiap harinya. Siap? Siap. Nah, masih ada yang ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang materi apa? Materi apa? Sumber energi. Iya, benar, sumber energi. Ada yang tahu sumber energi yang paling dibutuhkan manusia yaitu energi apa? Matahari. Iya, benar. Energi matahari memancarkan sinarnya agar kita dapat melihat tumbuhan, hewan, dan benda-benda yang ada di bumi. Dan panasnya matahari juga dapat dimanfaatkan manusia. Salah satunya, ada yang tahu apa? Menjemur ikan asin, Ya, bisa. menjemur pakaian. Iya, jadi ketika kita menjemur baju yang basah, kemudian panasnya matahari dapat mengeringkan baju tersebut. Nah, kali ini ada yang tahu kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang tema berapa sekarang? Yang kedua. Ya, hari ini kita akan belajar tema 2 ya anak-anak.
Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pembelajaran yang kedua. Nah, hari ini materi yang kita pelajari yaitu tentang mengidentifikasi tinggi rendahnya nada pada teks lagu Menanam Jagung. Kemudian, untuk mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Kemudian, yang terakhir kita akan belajar tentang penaksiran. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu tidak? Apa sih yang dimaksud dengan nada? Coba ada yang tahu Nada tidak? itu musik. Musik kurang tepat. Coba ada lagi yang tahu? Saya Bu, Apa Putra? nada adalah bunyi pada suatu lagu. Nah, bisa jadi. Jadi, nada adalah bunyi yang beraturan. Nada itu terdapat nada rendah dan nada tinggi. Tinggi rendahnya nada dipengaruhi oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Terdapat 7 buah nada yang menyusun tangga nada dari mulai nada yang rendah menuju nada yang tertinggi. Semakin ke kanan, maka akan semakin tinggi. Contohnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu contohnya. Nah, di sini Ibu ada teks lagu Menanam Jagung. Nah, coba dilihat ya dari teks lagu Menanam Jagung ini. Kalian harus mengidentifikasi tinggi rendahnya nada dari teks tersebut. Nah, birama dari lagu teks Menanam Jagung ini adalah 4/4 yang menunjukkan bahwa satu birama terdiri dari 4 ketukan. Yang satu ketukannya bernilai 1/4. Nah, birama adalah barisan melodi yang menunjukkan berapa ketukan setiap barisnya. Nah, tanda 2, nih ya, tanda 2 terus ada garis 3 seperti ini menunjukkan bahwa dalam teks tersebut kedua nada menunjukkan satu ketukan. Nah, anak-anak, di sini kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu ada video tentang lagu Menanam Jagung. Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Udah membawa teksnya semua? Bukan, Bu. Nah, di sini kalian nanti mengidentifikasi tinggi rendahnya nada ya, anak-anak. Ya, Bu.
Bagaimana Nana? Susah tidak menghafalkan lagunya? Susah, Bu. Oh, jadi bagi yang masih kesulitan, nanti di rumah bisa dipelajari lagi ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi manfaat air bagi kehidupan manusia. Air merupakan salah satu sumber energi yang paling dibutuhkan oleh manusia. Kita untuk beraktivitas setiap harinya juga memerlukan air. Tidak hanya manusia, tetapi ada tumbuhan, hewan juga membutuhkan air dalam kehidupannya. Nah, manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, diantaranya yaitu ada minuman. Air digunakan untuk minum, terus kemudian mandi, kemudian mencuci pakaian. Terus ada kincir air untuk mengaliri aliran listrik. Nah, selain yang dari 4 gambar ini, siapa yang bisa menyebutkan manfaat dari air? Saya, Bu. Apa Ridwan? Mencuci piring. Iya, ada lagi? Saya mencuci piring? Apa? Menyiram tanaman. Iya benar, yaitu menyiram tanaman. Nah, untuk itu kita sebagai manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap air. Nah, untuk itu kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Nanti airnya bisa habis, apalagi jika musim kemarau. Nah, hak kita terhadap air yaitu salah satunya yang pertama, memperoleh air bersih. Yang kedua, terhindar dari limbah dan zat yang berbahaya. Yang ketiga, yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian kewajiban kita terhadap air yang pertama, yaitu membersihkan sungai sehingga air tidak menjadi kotor. Yang kedua yaitu menggunakan air seperlunya, jadi tidak boleh boros-boros, dan menutupkan jika air yang di dalam bak sudah penuh. Tidak hanya itu, kita juga mempunyai hak dan kewajiban dalam masyarakat. Ada yang tahu tidak hak kita dalam masyarakat? Contohnya apa? Contohnya? Belum tahu, Bu. Yang pertama yaitu contoh haknya menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, dan yang ketiga yaitu hak untuk bersosialisasi di masyarakat. Pintar. Kemudian ada kewajiban kita di dalam masyarakat. Yang pertama, ada yang tahu kewajibannya? Kewajibannya apa? Apa Wahyu? Melaksanakan Siskampling. Ya benar, laksanakan siskampling untuk keamanan. Tidak hanya itu, ada lagi kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan agar lingkungan tidak kotor. Terus ada kewajiban kita yaitu menjaga ketertiban di lingkungan. Dan yang terakhir yaitu memberi bantuan kepada warga yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau ada warga atau seseorang atau teman yang lagi butuh pertolongan, kita harus membantu. Iya, harus membantunya ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, setelah ini anak-anak silakan berdiskusi ya. Iya, Bu. Nah, ini Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama ada Ridwan dan Wahyu, dan kelompok kedua ada Putra dan Rizky ya. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Silahkan berdiskusi anak-anak. Ditulis jawabannya ya di situ. Ya, Bu.
Bu. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Ini untuk gambar 1 ya. Coba apa isinya? Sudah karena mendapatkan air bersih. Ya, itu merupakan salah satu hak manusia ya terhadap air. Jadi, pada gambar 1, seorang anak tersebut sudah mendapatkan haknya karena ia mendapatkan air bersih. Iya, air bersih. Terus pertanyaan yang kedua, Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? jawabannya? Belum, karena dia menggunakan banyak air. Iya, itu termasuk ini ya, menghambur-hamburkan air ya. Jadi dia belum melaksanakan kewajibannya. Karena coba dilihat. Coba dilihat. Karena pada gambar tersebut anak tersebut tidak mematikan kerannya. Itu pertanyaan yang ketiga. Apakah yang sebaik dia lakukan? Ya, jawabannya. Menutup dan jika air sudah penuh. Nah, kita sebagai manusia harus sangat hemat dalam menggunakan air. Menggunakannya harus sesuai dengan keperluannya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Sudah, sekarang gantian untuk kelompok 2. Apa yang mau mewakili maju? Bob, coba maju ke depan. Coba gambar 2, pertanyaan yang pertama dibaca. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Nah, jawabannya? Sudah karena mendapatkan air bersih. Ya, dia juga sudah mendapatkan air bersih ya. Untuk gambar yang kedua ini, silahkan dilihat anak-anak. Ini sudah mendapatkan air bersih ya. Dan digunakan untuk apa nih? Mencuci? Iya, benar. Terus yang kedua, Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? jawabannya? Sudah karena menggunakan air untuk membersihkan piring kotor. Iya, benar. Dan ini menggunakan airnya yaitu secukupnya ya. Tidak berlebih-lebihan. Pertanyaan yang ketiga, Apa yang sebaiknya dia lakukan? apa jawabannya? Menggunakan air secukupnya. Iya, jadi kita harus menggunakan air secukupnya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Silahkan duduk. Nah, anak-anak, dari diskusi ini udah pada paham belum? Udah. Perbedaan antara hak dan kewajiban. Udah paham belum? Udah. Coba apa sih pengertian dari hak? Ada yang bisa jelasin? Ya, Bu. Apa nih, Tuan? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak dia dalam kandungan. Iya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan seseorang atau individu sejak ia dalam kandungan. Nah, di sini ada yang bisa jelasin arti dari kewajiban? Bu, Apa? kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga biasa mendapatkan haknya secara layak. Ya, jadi udah pada paham ya untuk kewajiban dan hak kita dalam masyarakat. Masih ada yang mau ditanyain ke anak-anak? Enggak, Bu. Nah, jika tidak, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ya, Bu. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan penafsiran? Belum, Bu. Penafsiran adalah perkiraan terdekat dari suatu hasil operasi hitung. Nah, penafsiran itu ada 3 ya. Coba anak-anak perhatikan ya. Iya, Bu. Penafsiran yang pertama yaitu ada penafsiran puluhan terdekat. Jika satuannya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka ditambah 10. Jika satuannya 1, 2, 3, 5, 4, maka dihilangkan menjadi 0. Pintar. Contohnya ya. Nih, ini satuannya berapa? 4. Nah, 4 kan ini. Berarti dihilangkan menjadi 0. Berarti 20. 20 karena dihilangkan menjadi 0. Contoh lagi. Ini berapa satuannya? 6. 6 maka ditambah menjadi 10. 30 ditambah 10 berapa anak-anak? 40. Iya, pintar. Contoh penjumlahan ya anak-anak. Coba lagi satuannya berapa? Anak-anak satuannya berapa?
Berarti 10 ditambah, ini berapa satuannya? 8. Kalau 8 maka ditambah 10. 30 ditambah 10. 40. 10 tambah 40 berapa? 50. 50. Contoh pengurangan ya anak-anak. Ini satuannya berapa? Kalau 3 maka dihilangkan menjadi 0. Berarti 60 dikurang, ini 7. Kalau 7 berarti ditambah 40 ditambah 10. 60 dikurang 40 berapa anak-anak? 10. Ya pinter. Ini contoh penafsiran yang kedua ya anak-anak. Ya, Bu. Coba dilihat anak-anak. Yang kedua yaitu penafsiran ratusan terdekat. Jika puluhannya 50 sampai 99 maka dibulatkan menjadi 100. Terus jika puluhannya kurang dari 50 dihilangkan menjadi pinter. Contohnya ya. Ini puluhannya berapa anak-anak? 125. Nah, ini puluhannya berapa? Angka berapa? 25. Ya, angka 25. Angka 25 itu termasuk kurang dari 50, jadi harus dihilangkan menjadi 100. Coba penjelasannya ya anak-anak. Nah, ini puluhannya berapa nih? Ini berapa nih? 129. Nah, ini angka puluhannya berapa? 29 termasuk kurang dari 50. Jadi menjadi 0. Jadi 100 ditambah. Ini berapa? 100. Ini 211. Puluhannya yaitu angka 11. 11 termasuk kurang dari 50. Dihilangkan menjadi 0. Jadi 200. 100 ditambah 200 berapa anak-anak? 300. Pinter. Contoh pengurangannya. Coba lihat ini angka berapa? 6. Ini angka berapa? 356. Nah, puluhannya berapa ini? 56 termasuk di atas 50 apa di bawah 50? Di atas. Kalau di atas berarti dibulatkan 100. Berarti 300 ditambah 100 berapa? 400 dikurang. Ini angka berapa? 243. Kalau 43 ini termasuk kurang 50 atau di atas 50? Kurang. Kalau kurang berarti di menjadi 0. Jadi sama 200. 400 dikurang 200 berapa anak-anak? 200. Ini yang ketiga ya anak-anak. Iya, Bu. Ditulis ya anak-anak. Iya, Bu. Coba anak-anak diperhatikan dulu. Ini yang ketiga adalah penaksiran ribuan terdekat. Coba perhatikan. Jika ratusannya 500 sampai 999 maka ditambah 1000. Jika ratusannya kurang dari 500 maka dihilangkan menjadi 0. Contoh ya. Coba ini dilihat. Ini angka berapa? 1215. Ini 1215. Nah, ini angka ratusannya 215. 215 termasuk angka di atas 500 atau di bawahnya 500? Jika di bawah berarti menjadi 0. Jadi dibulatkan menjadi 1000. Kemudian ini contoh penjelasannya anak-anak. Coba anak-anak, ini
Di 2342 ratusannya ini 342. 342 ini termasuk di bawahnya 500 atau di atasnya 500? Kalau di bawah berarti dihilangkan menjadi jadi 2000 ditambah ini 1672. 672 itu termasuk di atasnya 500. Jadi ditambah 1000. 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Jadi 2000 ditambah 2000 sama dengan 1000. Pintar. Nah, ini setelahnya sama pengurangan ya anak-anak. Coba lihat. Ini kan angka 3125. 125 ini di bawah 500 atau di atas 500? Di bawah. Kalau di bawah berarti dihilangkan menjadi 0. 3000 dikurang kalau 1132. 132 di atas 500 atau di bawah? Di bawah. Berarti menjadi 0 juga ya. 3000 dikurang 1000? 2000. Nah, dari penjelasan ini ada yang masih ditanyakan ke anak-anak? Gabung. Sudah pada paham semua? Udah. Jika sudah pada paham semua, di sini silakan berdiskusi. Di sini Ibu mempunyai yang namanya papan diskusi. Kelompoknya masih sama ya anak-anak? Iya. Tugas kalian yaitu harus mencari penafsiran puluhan terdekat dari angka ini ya anak-anak. Paham? Ada penafsiran puluhan terdekat, ada penafsiran ratusan terdekat, dan ada penafsiran ribuan terdekat. Nah, ini anak-anak yang sok ya. Tugas kalian yaitu mencocokkan hasil yang ada di dalam kotak ini, paham? Paham. Satu-satu, sabar. Boleh yang satu yang menghitung, yang satu menempel ya anak-anak. Paham? Bagaimana anak-anak? Udah selesai belum diskusinya? Kalau sudah, di sini kelompok siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan? Kelompok 2, silakan maju ke depan. Sini, dibawain. Nah, coba ini kalian mengisi tentang penafsiran puluhan terdekat. Ini kenapa kok hasilnya 80? Ada yang bisa jelasin di sini tidak? Coba. Siapa? Coba ditulis. Coba ditulis nih. Nomor 1 kenapa kok hasilnya 80? Coba diperhatikan ya anak-anak. Ini ditulis. Coba berapa 56 ditafsirkan menjadi berapa anak-anak? Jadi berapa anak-anak? Jadi berapa itu 56? Jadi berapa? Coba isi semua itu yang bagian puluhan terdekat. Udah selesai? Coba sini kita koreksi sama-sama ya. Coba madep ke depan. Coba sini lihat ya. Ini 56 satuannya yaitu di atas 5. Jadi ditambah 10. 50 ditambah 10? 6? Bener ya. 23 Nah, satuannya adalah 3. 3 itu di bawah 5. 25. Jadi 20 ini tetap ya. Karena 3 di bawah 5. Jadi hasilnya 20 ditambah 60 ditambah 20 berapa anak? 40.
Iya, berarti benar ya. Kelompok pertama benar 80. Nah, Yang kedua, 78 dibulatkan angka 8. 8 itu di atasnya 5, berarti ditambah 10. 70 ditambah 10 berapa, Nana? Iya, benar. 25 angka 5. Ini kan tetap di atas 5, jadi ditambah ya, Nana. Jadi 20 ditambah 10 berapa? 30. 80 dikurang 30 sama dengan? Benar ya. Ini 14. Angka terakhirnya 4. 4 di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah. Jadi menjadi 36, 6 di atas 5. Jadi ditambah 10. 30 ditambah 10 40. 10 ditambah 40 berapa? Benar. Berarti ini benar ya yang ini. Yang kelompok itu benar apa salah? benar. Benar ya? Benar. Coba untuk taksiran ratusan terdekat. Ini kelompok 2 yang maju. Silakan. Itu benar ya? Lah, ciplok nak. Duduk yang atas. Dengan huruf dan Coba ini kalian bahas yang mana? Yang tengah apa? Yang tengah? Menafsirkan keratusan terdekat. Yang nomor pertama, 267 ditambah 431. Kenapa saya 700-nya bisa dijawab nggak? bisa Bu. Coba dijawab. Coba dijawab. Satu lagi. Udah? Udah. 700, 500, 600. Coba kita koreksi sama-sama ya. Kalau bawah kelihatan. Taruh sini aja. Nah, coba lihat. Ini angka keluarnya 67. 67 di atas 50 atau di bawah 50? Di atas. Kalau di atas berarti ditambah 100. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Benar. Ini 431 di bawah 50 atau di atas? Bawah. Kalau di bawah berarti dibulatkan 0. Jadi 400. 300 ditambah 400 sama dengan 700. benar. 558 ini di atas 50. Di atas 50 atau di bawah 50? Di atas. Kalau di atas berarti ditambah 100. 500 ditambah 100 sama dengan 600. benar. Dikurang 142. 42 di bawah 100 atau di bawah 50 atau di atas 50? Di bawah. Kalau di bawah 50 berarti dibulatkan 0 ya. Jadi 100. 600 dikurang 1 sama dengan 5? Betul. Yang terakhir 325 dibulatkan 25 ini di bawah 50 atau di atas 50? Di bawah. Kalau di bawah berarti dibulatkan ya jadi 300. Nih, kalau 251 ini di atas 50 atau di bawah? Di atas. Kalau di atas berarti ditambah 100. 200 ditambah 100 sama dengan? 300. Nah, 300 tambah 300? 600. Kita sampai di sini ada yang salah nggak? Enggak, Bu. Silakan duduk. Yang ini ibu yang ini. Coba dilihat, diperhatikan ini untuk soal yang penafsiran ribuan terdekat. Coba dilihat ya anak-anak. 1432. Ini 432 di bawah 500 atau di atas 500? Di bawah. Kalau di bawah berarti dibulatkan menjadi berarti 1000 ditambah 1000 ditambah ini 2563. 563 di atas 500 apa di bawah? Di atas apa di bawah? Di bawah. Oke, ini kan 563. 663 berarti
di atas ya. Jadi ini ditambah 1000, 2000 ditambah 1000 berapa anak? 3000 sama dengan 4000. Iya. Nah ini yang kedua 1676. 676 di atas atau di bawah? 500? Di atas. Kalau di atas ditambah 1000. 1000 ditambah 1000? 2000. 1123 ini termasuk di bawah 500 atau di atas? Bawah. Kalau di bawah berarti dibulatkan 1000. 2000 dikurangi 1000 sama 3241. 241 di bawah 500 atau di atas 500? Kalau di bawah berarti dibulatkan ya. Jadi 3000 ditambah 2230 di bawah atau di atas? Di bawah. Kalau di bawah tetap ya. Ini berapa? 1000. 1000. Ada yang salah nggak? Enggak. Alhamdulillah kalau udah pada benar. Bagaimana anak-anak? Masih ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai penafsiran? Enggak, Bu. Enggak. Kalau enggak, di sini Ibu ada soal, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Sebelum kita pulang, ini ada namanya lembar aktivitas siswa. Silahkan dikerjakan ya, Nak. Nih, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat tinggi rendahnya nada. Itu dipengaruhi oleh frekuensi bunyi. Ada 7 nada yang berada pada tangga nada. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, yang kita sudah mengidentifikasinya melalui lagu menanam jagung. Kemudian hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan seseorang sejak ia di dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan individu untuk mendapatkan haknya secara layak. Sedangkan penafsiran adalah perkiraan suatu hasil dari operasi hitung. Nah, dari sini masih ada yang mau ditanyakan anak-anak? Enggak, Bu. Jika tidak, maka kalian di rumah belajar ya anak-anak. Jangan banyak main. Nah, besok kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu mengenai manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, ya. Nah, silakan anak-anak bukunya dibereskan terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin dulu untuk berdoa. Siap, berdoa.